火师妹莫不是怕？再加上新旧一路，男弟子吧。无风，退下！你敢吗？柔，男子修炼。好，火师姐。是。吞了我！火星山的情况，随后云，你身为火圣子，云哥要分开。我是被人追杀，身受重伤。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-459. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 458. Kemarin ketua sekte Gunung Huoxing, yakni Huolin, datang secara langsung ke hadapan Mu Yun, yang mana dia begitu bangga kepadanya sebab sekte mereka akan kembali kedatangan jenius hebat. Ia pun langsung memberikan plat token yang berbeda dari kebanyakan murid, karena dia itu akan menjadi seorang putra suci Gunung Huoxing. Semua murid baru setuju dengan pendapat ketua Huolin. Sesaat kemudian Bibi Yun dan juga Tianxing datang untuk melihat putra suci yang baru saja diangkat itu. Alih-alih memberikan selamat, Tianxing justru mentertawakan Mu Yun, karena dia yakin ia tidaklah sekuat dirinya yang memiliki bakat hebat. Tapi Mu Yun hanya tenang-tenang saja dan tidak ada niatan untuk meladeni perkataannya. Terlebih lagi, para murid di sana juga mentertawakan Tianxing karena umur dia dengan Mu Yun terlampau jauh. Jadi bagaimana bisa dia membandingkannya dengan Mu Yun? Kesal ditertawakan, Tianxing pun semakin menjadi-jadi dan memberikan tantangan kepada Mu Yun. Namun sebelum semua itu terjadi, mereka pun kedatangan seorang tamu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedatangan sosok ini membuat semua orang terkejut. Bagaimana tidak, ledakan kekuatan yang ia hasilkan juga sangatlah besar. Jadi tidaklah heran mengapa orang-orang begitu memperhatikannya. Ini adalah kedatangan dari seorang gadis cantik dan ia adalah putri dari Huolin yang bernama Hua Wufeng. Walaupun cantik, tapi sepertinya dia adalah gadis yang agak tomboy. Sebagai ayahnya, Huolin meminta putrinya untuk tidak bersikap kasar. Tapi bagi Hua Wufeng, Tianxing sangatlah pantas diperlakukan seperti itu, karena dia menganggapnya sebagai pria cabe-cabean dan tidaklah jantan. Jadi dia itu tidaklah jantan. Jadi bagaimana bisa dia menikah dengan pria sepertinya? Tidaklah mungkin Tianxing membahagiakannya di kamar. Perkataan itu tentu saja membuat ayahnya malu, karena Hua Wufeng begitu terang-terangan. Hua Wufeng penasaran apakah Su Tianxing memiliki kemampuan untuk bisa menandingi kehebatannya. Tianxing sangatlah takut, bahkan Denny tidaklah menjawab tantangan. Tianxing sangatlah takut, bahkan dia tidak bisa menjawab tantangan gadis ini. Bibi Yun tidaklah heran mengapa Tianxing begitu takut kepada Hua Wufeng, karena ia pasti tidaklah pernah bertemu dengan gadis liar sepertinya. Selain itu, Tianxing yang berlatih di sekte Tianshui akan membuat kiinnya menjadi semakin berat. Dengan kata lain, hasrat mereka tidaklah begitu besar. Tapi Bibi Yun ingin Tianxing mengalahkan Hua Wufeng, karena bagaimanapun dia memiliki metode atribut api. Jadi ini sangatlah bagus untuk mengembangkan atribut air miliknya. 没点男人味儿。无风，退下！你敢吗？柔，男子修炼对自己修炼的水属性功夫娘腔。 Sebenarnya Tianxing ini merasa yakin untuk bisa memberikan tantangan kepada Mu Yun. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai murid utama dari sekte Tianshui. Jadi sangatlah wajar dirinya tidak disukai oleh jenius baru dari Gunung Huoxing. Hua Wufeng memintanya untuk menjawab pertanyaannya dan jangan malah membawa orang lain dalam masalah mereka.
Untuk Muyun sendiri tidak terlalu mempedulikan perkataannya. Hingga sesaat kemudian muncullah seorang murid yang bernama Sutiani. Dialah yang akan meladeni Hua Hufang dalam pertarungan. Tapi karena ia tidak kunjung menjawab, jadi Sutiani penasaran apakah Denny takut kepadanya. Kesal diremehkan, Hua Hufang pun menerima tantangannya itu. Sutiani sudah mendengar kalau Hua Hufang mengatakan kalau para pria hanyalah banci saja. Jadi jika dirinya menang dalam pertarungan ini, maka Sutiani ingin Hua Hufang menikah dengan Tianxing. Tidak ingin menjawab hal tersebut, pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan ini sudah terlihat jelas kalau kekuatan Hua Hufang maupun Sutiani saling berimbang satu sama lain. Ini bahkan bisa disadari oleh para murid di sana. Hanya saja mereka juga tahu kalau Hua Hufang telah menggunakan senjata suci kelas atas, yakni adalah roh api Huan Yuan. Selain itu mereka adalah kultivator di ranah Yuxian tingkat kelima. Jadi ini adalah pertarungan yang sangat layak untuk mereka tonton. Begitu pula dengan Muyun yang tidak ingin melewatkan pertarungan itu, karena di hadapannya adalah pertarungan dua elemen yang berbeda. Ia penasaran dengan hasil pertarungan tersebut. 火师妹莫不是怕？再加上新旧一乱， Hua Hufang mulai mengeluarkan sosok naga untuk bisa menumbangkannya. Ini tentu mewujudkan Sutiani. Hua Hufang kembali menganggap mereka sebagai banci karena dia yakin sekte Tianshui hanya diisi oleh pria lemah seperti mereka saja. Jadi jika para wanita di sana membutuhkan bantuan, lebih baik mereka datang ke Gunung Huoxing. Serangan pun langsung saja dia lancarkan. Tapi Tianshui tidaklah takut dan langsung saja menggunakan sebuah formasi. Naga api yang sebelumnya dikendalikan oleh Hua Hufang dan mudah diambil alih oleh Sutiani. Dan kali ini adalah giliran dirinya untuk bisa melancarkan serangan balik kepada Hua Hufang. Akibat terlalu meremehkan musuhnya, membuat Hua Hufang harus dikalahkan. Namun ia tidak ingin menyerah dan akan kembali bertarung. Tapi sebelum itu terjadi, Huolin menghentikan tindakan putrinya. Karena ini sudah terlalu mempermalukan. Sutiani akan menagih janji Hua Hufang untuk menikah dengan juniornya. Tapi tentunya Hua Hufang tidaklah mau. Jadi Tianxing pun ingin kembali memberikan tantangan kepada Muyun. Dia berjanji akan memberikan kertas giok air kepadanya. Itu pun jika Muyun menang. Namun jika dia kalah, maka Muyun harus mengatakan kalau seniornya adalah pria sejati sebanyak 3 kali. Tawaran yang dia berikan membuat semua murid tertawa. Tapi untuk Muyun sendiri tidaklah terlalu peduli. Sedangkan Sutiani tidak menduga juniornya akan peduli dengan harga dirinya. Tianxing tidaklah menginginkan apapun dari Muyun, karena dia itu hanya ingin belajar dengannya saja. Muyun menyetujui permintaannya. Ia membuat Hua Hufang kesal karena bagaimanapun ranah Muyun jauh berada di bawah Tianxing. Muyun tidak yang terlalu mempedulikan hal tersebut, karena dia hanya ingin membuktikan kalau Gunung Huoxing berisikan para pria sejati. Dan merekalah pria yang cocok untuk murid cantik di sekte Tianshui. Perkataan Muyun membuat Tianxing kesal, sedangkan Niwa dan para murid lainnya meminta Muyun untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka. Hua Hufang malah menjadi kesal dan dirinya tidak ingin lagi mempedulikan Muyun. 原来师弟竟如此在意。好，火师姐，我要。管你死活！ Dan begitu santunya, Muyun pun maju dan meminta Tianxing untuk segera memulai pertarungan dengan dirinya. Tianxing yang memang sudah menunggu hal ini akan menunjukkan kalau dia sangatlah hebat. Meskipun ini hanyalah latihan bertarung, tapi Tianxing memberitahu kalau dia telah mempelajari sebuah metode. Jadi dirinya takut akan melukai Muyun. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu. Namun Tianxing yang begitu percaya diri meminta Muyun untuk menyerang dirinya lebih dulu. Dan setelah itu barulah dia menyerang dirinya. Dan selepas itu barulah Tianxing menyerang dirinya. Sayang sekali itu adalah perkataan yang salah sebab Muyun akan menggunakan kekuatannya dalam serangan pertama ini. Di sini Muyun sudah menyiapkan serangan yang akan membuatnya terkejut. Tapi ketika Muyun melancarkan serangan itu, tidak ada apapun yang terjadi. Yang membuat mereka meremehkan kekuatannya. Tapi Muyun memang sengaja melakukan hal tersebut.
Serangannya langsung saja mementalkan Tianxing. Semua orang menjadi begitu terkejut karena hanya dalam satu kali serang saja Tianxing dibuat babak belur. Alasan dia bisa selamat dari serangan Mu Yun adalah sebuah armor pelindung miliknya. Tianxing menjadi begitu kesal dan juga meminta Mu Yun untuk tidak menganggap remeh dirinya. Karena hanya dengan serangan itu tidaklah mungkin bisa mengalahkannya. Mu Yun tidaklah mempedulikan bacotannya. Ia pun mempersilahkan Tianxing untuk menunjukkan kekuatan yang dia miliki. Su Tianyi mengakui kalau pemahaman Tianxing dalam teknik air 10.000 formasi jauh lebih unggul dari dirinya. Dan apa yang terjadi ini, dia pun yakin kalau Mu Yun pasti akan mati hanya dalam satu kali serang saja. Walaupun taktik ini tampak sangat mengerikan, namun Mu Yun hanya santuy-santuy saja. Bahkan para murid di sana penasaran apa yang akan Mu Yun lakukan. Tianxing begitu percaya diri kalau serangannya pasti akan melahap Mu Yun dan akan membuatnya memohon untuk diampuni. Tianxing sudah membayangkan Mu Yun yang kalah telak dan Hua Hufang yang kini berada di dalam pelukan hangatnya. Melihat dia yang hanya tersenyum, Mu Yun pun segera menyadarkannya karena kapan Tianxing itu akan melancarkan serangan kepadanya. Saat itu jugalah Tianxing pun mulai menyerang. Dan begitu tenang, Mu Yun pun mengeluarkan api surgawinya, yang mana ini langsung saja menyerap begitu banyak kekuatan yang ada di sekitar. Melihat hal itu membuat Tianxing menjadi begitu kebingungan sebenarnya apakah itu. Dia bahkan harus menghentikan serangannya. Ledakan kekuatan yang begitu besar pun telah diciptakan oleh api surgawi. Hua Hufang sama sekali tidak tahu apa itu api langit. Begitu pula dengan para murid lainnya. Sedangkan Mu Yun hanya mentertawakan perkataan Tianxing yang ingin menelan dirinya. Karena serangannya lah yang akan menelan habis Tianxing. Kedua serang pun mulai saling beradu yang tentu saja ular api milik Mu Yun jauh lebih kuat. Tianxing menyadari hal tersebut tapi dia sudah terlambat untuk lari. Yang membuat dirinya harus termakan oleh kekuatan api langit milik Mu Yun. Tidak ada yang bisa Tianxing lakukan selain terbakar hingga gosong. Su Tianyu dan juga Bibi Yun segera memberikan pengobatan kepadanya. Tuan Sedangkan Mu Yun ingin memberikan sebuah pil agar kondisi Tianxing bisa pulih dengan cepat. Tapi tindakan Mu Yun telah membuat Bibi Yun kesal. Jadi dia tidaklah mau menerima bantuannya. Akan tetapi tubuh Tianxing semakin lama semakin parah. Jadi akhirnya Bibi Yun pun menerima pil pemberian dari Mu Yun. Dengan cepat efek pil ini pun menstabilkan tubuh Tianxing dan mengeluarkan racun api. Karena mereka tidak tahu apa-apa, jadi Mu Yun menjelaskan kalau pil ini memang adalah penawar dari racun api. Jadi mereka tidaklah perlu khawatir lagi dengan kondisi Tianxing. Obat itu akan terus memaksa Tianxing memuntahkan semua racun yang telah terserap ke dalam tubuhnya. Setelah memuntahkan begitu banyak racun, Tianxing pun bangkit. Tapi tenaganya sudah sangat lemah. Mu Yun tidaklah mempedulikan hal tersebut dan meminta Su Tianyi untuk memberikan hadiah yang sudah dia janjikan. Tapi Mu Yun mengingatkan kalau taruhan tidak hanya tentang hadiah saja. Para murid di sana pun paham dan mereka langsung saja memberikan ejekan kepada Tianxing, yang adalah murid lemah dari sekte Tianshui. Mendengar perkataan mereka membuat Tianxing malu, bahkan saking malunya dia pun sempat pingsan. 你闭嘴！ 去毒丹。 Sedangkan Bibi Yun tidaklah menutupi kekesalannya. Terlebih lagi ketika melihat Mu Yun yang meremehkan muridnya. Tianxing mencoba untuk kembali ngebacot, tapi dia lebih dahulu muntah darah. Bibi Yun menganggap kalau para murid dari Gunung Huoxing tidak ada yang baik. Mereka bahkan berani mempermalukan tamu seperti mereka. Tidak mau malu lagi, mereka pun pergi meninggalkan tempat ini. Sedangkan Mu Yun kembali ke hadapan tetua Huolin. Dia begitu bangga dan apa yang telah Mu Yun lakukan. Jadi keputusannya untuk menunjuk Mu Yun sebagai putra suci adalah pilihan yang tepat.
Dia akan meminta para tetua untuk membawa Muyun. Dia akan meminta para tetua untuk membawa Muyun pergi kemanapun dia mau, agar bisa mengenali lingkungan Gunung Huoxing dengan baik. Setelah semua itu, Hualin akan kembali menemuinya. Niwa penasaran apakah mereka berdua akan berpisah. Muyun meminta Niwa untuk tidak perlu khawatir karena dia akan menunggunya. Selain itu, dia juga tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada Niwa, sebab ia sudah membuat marah sekte Tianshui. Sesaat kemudian, Muyun kedatangan seorang tetua yang menyambut kehadirannya. 火行山的情况，随后曰：“你身为火圣子， 云哥，要分开。 我是被人追杀，身受重伤。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun dibawa tetua ini untuk bertemu dengan seorang pria tua, yang kemungkinan adalah leluhur dari Gunung Huoxing. Muyun memutuskan untuk tinggal di sini karena dia sepertinya menyukai lingkungan dan kekuatan spiritual di tempat tersebut. Leluhur ini memintanya untuk berpikir lagi, karena bagaimanapun tempat ini terbilang cukup sepi. Tapi Muyun akan tetap pada keputusannya dan akan belajar kepada leluhur tersebut. 住，我再换一个吧。 不嫌弃可以一块儿住。 恭敬。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.